Malam. Mana nih? Oke. Oke, sambil nunggu yang lain ya. Oke, mulai masuk ya. Sudah, tapi lambat ya. Malam semua. Gimana koneksi jaringan oke? Oke, sambil nunggu yang lain ya. Kalau ada pertanyaan boleh teman-teman diketik dulu di chatnya. Boleh diketik. Kawan-kawan dikit ya. Lewat apa nih Bu? Oke teman-teman yang mau bertanya boleh langsung ya. Jangan ditunggu-tunggu, langsung aja. Udah 8.07 nih. Udah jam 8:07. Yuk langsung kalau ada yang mau ditanya ya. Sambil nunggu yang lain. Sebelum saya mulai ya. Boleh langsung tanya. Bang, mau tanya Bang. Ya. Kalau kita upload produk, halo? Iya, ya langsung. Ya, Bang, kalau kita upload produk, Hmm. apakah harganya harus naik dulu, terus pas beres di upload, baru dikasih diskon, begitu ya Bang? Iya. Oh, Misal modalnya 100.000. ya, Waktu kita upload itu langsung tambahin aja minimal sekitar 30% lah. Supaya kan nanti bisa diskon ya kan? Diskon ya, atau voucher gitu. Nah, bisa minimal 30% lah. 20% sih bisa, cuman kalau 20% nanti diskonnya berarti kecil kan? kecil ya. Iya. Nah, jadi 30 lah gitu. Kalau bisa 40, 40, kalau bisa 50, 50. Kalau bisa 100% ya nggak apa-apa juga gitu. Supaya apa? Supaya kalau di diskon bisa gede diskonnya. Iya, Nah, kemarin-kemarin saya upload nggak jadi langsung harga aslinya, iya udah pakai misal, jadi pasti diskon kecil. iya betul. Jangan. Contoh ya modal 100.000. Udahlah jual 115 Ya, deh. Nah, waktu mau bikin diskon 10% aja, udah bingung kan?
Iya betul bang. Udah diskon 10% aja udah rugi gitu, udah nggak bisa lagi. Itu. Jadi jangan. Iya. Naikin Udah aja, gitu boleh aja. cuman minimal 30 gitu supaya enak gitu Tiga. ngatur diskonnya itu enak gitu. Jadi disamain ya setiap produk naiknya 30 jadi pas Iya, dapur nggak diskon harus sama. enak ya. Tidak Oh harus. enggak ada sama. Bisa bisa Oh, nambah ya. oh iya. Cuman minimal lah, minimalnya 30. Dari Mas Anas, Bang Jos, semisal kita dropship buat kita jual di Shopee lewat suppliernya order pakai WA, ya. Nanti pihak supplier kirim ke pelanggan kita lewat Shopee apa manual ya. Coba gambarannya Bang, coba dropship di toko kita di Shopee masih yang, oh gini, saya jelasin pakai gambar ya supaya gampang ya. Saya jelasinnya pakai gambar pelan-pelan ya supaya nggak bingung. Bentar. Teman-teman jangan sungkan bertanya ya. Anda kalau sungkan bertanya nggak ngerti ya repot, susah. Gitu. Nah ini ya, saya coba. Ini udah kelihatan? Nih, begini ya. Ini Ya. ini si Shopee nih. Ya. Bentar ya. Ini Shopee. Bener ya? Oke. Nah, ibarat kata ini toko kita nih, ibarat kata. Oke. Terus ini kita nih, Anda di sini. Ini dropship ya. Ini Anda di sini. Buka toko ya. Ini buka toko. Ini buka toko ya. Tiba-tiba di sini ada pembeli. Betul ya? Pembeli. Nah, pembelinya ini beli gitu ya. Saya ganti ini warnanya. Nih, belinya ke Shopee ke toko Anda gitu. Sudah? Diperhatikan ya. Karena ini beli, masuk ke toko Anda beli, maka nanti Anda akan dapat notifikasi. Ya, dapat pemberitahuan, ada yang beli nih gitu. Oke. Nah, karena ada yang beli, ibarat kata dia belinya itu produknya kita bilanglah 100.000 ya, 100.000 harganya udah untung Anda nih gitu ya, udah termasuk untungnya nih 100.000. Oke. Ini pelan-pelan saya karena Mas Anas nanya nih. Supplier Anda di sini. Nih suppliernya saya ganti warnanya. Nih. Misalnya ini deh. Nih supplier di sini. Supplier. Oke. Nah, Anda belanja ke supplier. Set. Dah. Ini beli. Alamatnya pakai alamat siapa? Alamatnya pakai alamat si pembeli. Ya. Jadi ini alamat pembeli ini misalnya kita buat aja jalan gitu ya. Jalan A gitu. Nah, si Anda ini kirimin ya, kirimin alamatnya ke si supplier ini, kasih tahu, Pak, saya order kirim ke jalan A, namanya si ini gitu ya. Jadi dia nulisnya itu ngirimnya ke si A di jalan A gitu ya. Oke, kemudian si supplier ini ngantar ke kurir. Kurirnya yang mana kurirnya? Kurirnya sesuai dengan kurir yang dipilih di sini oleh si pembeli. Jadi pembeli ini misalnya kirimnya apa? Kurirnya JNE misalnya. Maka nanti si supplier ini kurirnya itu pilihnya JNE juga. Karena di sini JNE gitu. Paham sampai sini ya? Oke, nah setelah dikirim si JNE-nya kirim ke pembeli. Ini ya. Tuh. Nah, setelah diterima oleh si pembeli, nanti dia ini konfirmasi. Konfirmasi kemana? Ke Shopee-nya. Sehingga si Shopee-nya ngasih uang. Itu mencairkan uang ke akun kita. Ke akun kita nih. Ha. Dicairkan nih ke akun kita. Udah? Paham? Kalau udah cair ke akun kita, ya udah kita tinggal narik aja ke rekening pribadi. Ya, tarik.
Yuk Mas Anas, paham nggak? Oh, berarti kita harus upload fotonya dulu ya Bang ya di Shopee kita ya? Iya, iya dong. Oh, berarti nanti yang kita ke suppliernya itu order lewat WhatsApp atau lewat manual Iya. gitu ya Bang ya? Nggak lewat Shopee ya? Lewat WA lah, rata-rata lewat WA. Ini saya ulangi ya. Jadi Iya. Anda, ini yang hijau ya saya buatnya ya. Jadi Anda ordernya ini, beli kan, order kan, dari WA. Ya, gunakan WA. Gunakan WA. Gitu. Oke? Paham ya? Oke, Oke. paham. Paham. Itulah dropship. Jadi selama Anda belum order ke supplier, ya Anda belum keluarin duit. Enak kan? Nah, Bang, takutnya gini ya, kita kan order ke supplier lewat WA. Nah, itu berarti tergantung suppliernya, kayak suppliernya itu ada niat jahat, mungkin dia bisa nipu kita gitu ya Bang ya? Iya, memang bisa. Saya langsung belak-belakan aja ngomong sama teman-teman. Makanya saya ngajarin teman-teman cari supplier itu yang kalau bisa dikunjungin suppliernya. Mau saya kasih satu caranya? Ya Bang. Nih, cara cari supplier ya. Banyak orang itu males cari supplier sebenarnya, bukan susah. Males. Nih ya teman-teman ya, ada beberapa cari supplier. Bisa dari Google. Contohnya mau cari produk apa? Yuk ngomong. Fashion baju Bang. Oke, supplier, baju, fashion, wanita. Iya. Nah teman-teman di sini jangan ambil yang Shopee ini. Jangan ambil yang Shopee. Nih Shopee. Instagram boleh. Nah itu Anda cari. Intinya ada, nih contohnya terminal fashion. Kita buka ya, buka nih. Nih Instagram boleh loh ya. Instagram boleh. Nah ini kan followernya banyak nih. Berarti cukup oke. Lihat aja postingan terakhirnya tanggal berapa nih. Coba lihat. Nih 1 hari yang lalu. Boleh. Anda tinggal hubungin aja. Ini kan ada nih. Nih. Ini linknya nih. Bisa diklik. Tuh lihat Shopee, WhatsApp, Line. Ada WhatsAppnya nih. Tuh. Nah tuh nomor WhatsAppnya. Udah. Tinggal kontak mereka. Oke. Nah ini supplier. Dah. Lihat nih fashion baju apa segala macam udah banyak. Ada nggak kontaknya? Ada nih Line. Pakai Line. Atau WA. Coba cari. Ada nggak WA-nya? Hubungi kami nih. Nih. Line ada. IG ada. Nah intinya teman-teman kalau udah dapet. Cari cara bagaimana supaya Anda bisa kontak sama mereka. Intinya seperti itu. Nah, ada satu lagi yang banyak orang nggak tahu. Anda bisa cari dari Google Play. Teman-teman di sini banyak loh ya supplier ya. Anda tinggal ketik aja nih di Google Play itu supplier Tanah Abang gitu. Supplier baju Tanah Abang itu banyak sekali munculnya. Nih, saya ketik ya. Supplier baju anak misalnya. Nih. Ini teman-teman lihat nih. Grosirbajuku.com misalnya. Ini aplikasinya nih teman-teman lihat. Saran saya cari yang bintangnya itu 4,5 minimal. Nah ini kan 4,0, cari yang lain lagi. Cari yang lain lagi. Nah misalnya baju kinis. Nih, cari yang banyak. Nih 4,2 boleh lah. Ya kalau bisa 4,5 sih. Beyond. Ini apa nih? Coba cek lagi. Mana nih? Masih baru kali ini ya. Ya masih baru kali. Ya, cari yang lain. Pokoknya kalau bisa yang 4, lebih lah ya. 4, lah ya. Nah ini kayaknya bagus nih. Ini teman-teman boleh install. Tapi masih baru kayaknya. Simor. Nah ini banyak nih teman-teman nih. Cari aja nih. Ini Alena Tanah Abang. Ini berapa nih? Nah ini Anda boleh install ya teman-teman ya. Ini boleh install nih. Silahkan. Baju bayi misalnya. Saran saya cari yang udah banyak ya penggunanya ya.
Tapi jangan banyak banget. Kalau banyak banget juga Anda kerepotan nanti. Bentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Ini lagi loading nih. Bang, Ya. Nah ini masih sedikit ya. Atau boleh gini deh. Supplier Tanah Abang. Ah ini baru keren. Nah tuh. Nih teman-teman yang download banyak nih. Nih Anda boleh. Nih. Kelihatan ya? Bagus-bagus ya. Nah itu Anda bisa ini. Bisa apa namanya? Bisa install. Install aja nih. Tuh 4,9 nih ratingnya. Bagus nih. Dah, Anda tinggal install ini, nanti Anda tinggal order dari mereka. Ini cara-caranya ada di sini untuk aktivasi kontak WA-nya. Banyak orang nggak tahu nih loh teman-teman, jadi Anda bisa gunakan. Anda tinggal ngambil fotonya aja lalu upload di Shopee Anda. Sampai di sini siapa yang bingung? Yuk. Siapa yang bingung? Udah, paham Bang. Paham ya? Udah Bang. Ya. Yuk tanya lagi teman-teman. Karena kita mau masuk ngiklan nih. Udah? Paham semua nih? udah ada. Oke, langsung ya. Masuk iklan ya. Nah, teman-teman, untuk materi iklan, ini saya tutup ya. Untuk materi iklan perlu teman-teman ketahui, di sini ada ya iklan Shopee nih. Nih, ya menunya iklan Shopee. Ada 3 iklan itu. Iklan pencarian, iklan produk serupa, sama iklan toko. Tapi ingat, tidak semuanya memiliki iklan toko. Kebanyakan itu cuma 2. Di awal-awal itu cuma 2. Nanti setelah laku, penjualan mulai banyak, baru iklan tokonya muncul. Oke. Nah, untuk iklan pencarian ini yang banyak sekali orang-orang bingung. Caranya diklik aja iklan pencarian. Tapi ingat ya, saldonya harus ada dulu. Caranya ya top up aja. Nih top up. Silahkan Anda mau pilih berapa. 50.000, 100.000. Silahkan pilih aja sendiri ya. Oke, itu terserah teman-teman. Nah, saya kembalikan dulu. Kalau nanti teman-teman udah isi misalnya 50.000 atau 100.000, nanti ada di sini dia. Oke. Nah, lalu kita buat iklan. Nah, buat iklannya, klik di iklan pencarian, lalu pilih di bagian sini iklan kata kunci. Saya contohkan kita buat iklan baru ya. Iklan. Nih. Lalu setelah itu pilihlah salah satu produk yang ingin diiklankan. Nah, misalnya saya pilihnya itu yang ini gitu. Pilih. Saran saya satu aja dulu, jangan langsung banyak-banyak. Bingung nanti teman-teman. Ya. Pilih aja satu dulu, lalu kemudian konfirmasi. Bentar ya. Saya geser dulu nih. Nah, konfirmasi. Nah, dia muncul seperti ini. Oke. Nah, untuk modalnya, nanti kalau misalnya modal Anda 100.000, ya dia akan tertulis di sini 100.000. Oke. Nah, saran saya untuk yang modal ini, tanpa batas atau tentukan modal, teman-teman itu bisa pilih yang tentukan modal, jangan tanpa batas. Kalau tanpa batas, nanti Anda bisa langsung boncos habis semua iklan apanya uangnya. Jadi tentukan aja misalnya antara 10.000 sampai 15.000 per hari. Nah, di sini ada modalnya. Modal harian. Pilihnya yang modal harian. Jadi artinya begini. Kalau Anda punya 100.000 di sini saldonya, lalu Anda bisa tentukan 15.000 per hari, artinya satu hari itu maksimal habisnya 15.000. Oke, paham ya? Jadi maksimal itu 15.000 habisnya. Kalau dia udah habis, nanti iklannya akan stop. Oke, paham ya? Makanya kita batasin. Kalau nggak dibatasin ya bisa jebol. Bisa habis semua duitnya. Oke, nah periodenya ini kalau tanpa batas waktu artinya mulai aktif iklannya sejak tayang. Jadi begitu saya oke kan nanti nih, ini aktif kan, maka iklannya langsung jalan dia.
Tapi kalau pilihan tetapkan tanggal, nah kita bisa milih tanggalnya, tanggal berapa dulu. Gitu teman-teman. Oke, misalnya kamu mau, teman-teman tuh mau ngiklannya tanggal 20 Februari. Bisa pilih tanggal 20. Jadi nanti iklannya, walaupun kita buat misalnya tanggal 20 sampai tanggal 28 gitu. Berarti nanti iklan ini jalan mulainya tanggal 20 bulan 2 sampai 28 bulan 2. Bukan hari ini, walaupun kita buatnya hari ini iklannya, tapi jalannya nanti 20, tanggal 20 ya, tanggal 20 sampai 28. Oke? Nah, kalau saya pribadi biasanya buat iklan untuk periodenya ini tanpa batas waktu. Artinya iklannya langsung jalan saat itu juga. Nah, kemudian berikutnya adalah pilihan otomatis ini biasanya saya matikan. Lalu saya tambahkan rekomendasi kata pencariannya. Nah ini dicentang aja baru dihapus massal. Jadi kita mulai dari benar-benar nol saja nih. Perhatikan teman-teman. Supaya enggak boncos-boncos melulu nanti kalau ngiklan. Ya, nih pilih manual. Lalu tambahkan kata kunci pencariannya. Nah di sini teman-teman carilah kata kunci yang berkaitan dengan produk Anda tersebut. Jangan yang beda. Contoh, ini tadi kan produknya baju diving gitu ya, baju renang diving. Maka saya milihnya baju renang diving atau bisa diketik baju renang diving gitu. Nah, nanti dia bermunculan ketika di search begini, dia muncul di sini, teman-teman. Nah, kalau udah muncul di sini, oh ini baju ya. Nah, di search begini, ya ini seperti ini. Oke, kalau dia udah muncul begini, kita bisa tambahkan nih, tambah. Hanya satu, apakah hanya satu? Tidak, boleh tambahin lagi, boleh. Nah, misalnya baju diving dewasa misalnya. Mana nih? Nah ini dewasa. Nih ada juga pencariannya, boleh ditambahkan. Apalagi? Ya, tapi saran saya jangan cuman baju renang teman-teman. Ada yang tahu nggak kenapa saya nggak milihnya baju renang? Padahal di sini pencariannya gede nih. Ada yang tahu nggak? Nggak ada bang. Hah? Nggak ada. Gimana maksudnya bang? Nah, Terlalu banyak kayak itu. harus hati-hati loh teman-teman. Nanti Anda rugi sendiri kalau nggak tahu. Saya nggak make baju renang doang. Ada yang tahu kenapa? Karena kalau saya ngetiknya baju renang doang, nih ya saya copy nih. Saya cari di Shopee begini, hanya baju renang. Itu nanti yang bermunculan adalah segala macam bentuk baju renang teman-teman. Nggak jelas baju renang yang mana. Bayangkan kalau orang mengetik baju renang, keluar iklan Anda, padahal dia mau cari baju renang muslim. Dia nanti bisa saja mengklik iklan Anda, tapi dia nggak beli karena dia tidak mencari baju renang itu. Kenapa? Karena dia cuma ngetiknya itu baju renang. Tidak spesifik. Lihat gini. Ini kan saya ngetiknya baju renang nih teman-teman. Tuh bermunculan. Ada yang baju renang anak. Ada yang baju renang muslim. Ada yang baju renang seksi. Ada yang baju renang macam-macam. Nggak tertarget. Tapi kalau saya buatnya di sini baju renang diving. Misalnya dewasa. Klik gitu. Tentu yang dimunculkan berusaha mereka memuncul, walaupun memang tetap aja ada yang lain-lain, tapi sebagian besarnya itu pasti baju renangnya itu adalah yang diving-diving munculnya. Jadi kalau diiklankan kemungkinan besar punya kita itu menang nih kayak gini kan. Nah misalnya diving ini kan belum dikasih tahu nih cewek atau cowok, dia cuman dewasa aja. Diving wanita misalnya gitu, wanita. Nah, lebih spesifik lagi, maka yang muncul di sini diving wanita semua nih di atas iklan-iklan ini. Ayo teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak ngerti, tolong ditanya, nanti Anda boncos. Sampai di sini paham nggak? Ada pertanyaan ini. Dari mana nih? Coba lihat sebentar, saya cek dulu ya pertanyaannya ya. Bentar. Anas, misal iklan kita tentuin tanggal, contoh 1 bulan, budget 50.000, itu modal sampai 1 bulan full apa sampai biaya klik udah nyampe? Sampai 50.000 doang dong Kak. Habis sampai 5, makanya
Jangan buat 1 bulan 50.000 yang Anda nggak dapat apa-apa loh teman-teman. Bayangkan aja 1 bulan itu 30 hari. Anda bagi aja itu 50.000 bagi 30 hari. Seharinya berapa? Cuma 1.000. 1.500 dapat apa? Pikir juga dong. Jangan cuman karena teman-teman tuh misalnya nggak ada budget, lalu mau mencoba iklan tapi budgetnya kecil banget. Malah boncos Anda. Nggak ada traffic kan, cuman diklik-klik doang tuh, 1212 doang. Paham? Kalau saya sih biasanya menyarankan 10 sampai 15.000 satu produk satu hari. Makanya kalau udah ngiklan, jangan sampai teman-teman itu ngiklan nggak ada yang diskon, tidak ada testimoni, tidak ada bintangnya. Sayang banget diiklankan. Oke? Nah, balik lagi kepada cara ngiklan ini. Siapa yang nggak ngerti? Coba tanya lagi. Nih, cara ngiklannya ini untuk cari kata kuncinya nih. Baju diving dewasa. Misalnya cari baju, ini baju diving dewasa ada, boleh tambah. Baju renang dewasa boleh juga misalnya. Nah, jadi kalau kita sudah dapat kata kunci, teman-teman, lihat di sini pencocokannya di awal itu adalah luas. Saya ulangi ya, urutannya. Cari kata kunci yang sesuai dengan produk, cari volumenya yang agak besar, harga rekomendasinya kalau bisa yang kecil-kecil, lalu tambahkan seperti ini. Berikutnya pencocokannya ini luas. Selanjutnya Anda konfirmasi. Sampai di sini siapa yang bingung? Bisa semua. Kalau udah bisa. Hah? Kenapa? Itu yang volume tadi bagusnya itu kisaran berapa Bang Jos? Volume pencarian? Tidak ada sih sebenarnya. Harus kita ngecek dulu. Kak, ada kadang-kadang yang volumenya nggak terlalu gede pun di bawah 1.000 aja tetap bagus juga. Gitu. Jadi harus ngecek juga. Cuman kalau bisa yang di atas 1.000, di atas 1.500 kalau bisa. Kalau di atas 1.500 itu kan artinya sehari itu ada sekitar 50 orang yang cari. Paham? Sekitar 50 orang yang mencari. Untuk maksimalnya Bang Jos? Maksimalnya kisaran 10.000 sampai 15.000. Tapi lihat juga di harga rekomendasinya. Kalau misalnya pencariannya ini kayak gini, 2.000, tapi di sini misalnya biaya rekomendasinya 1.000, Anda mau ngambil? Satu klik gitu 1.000 gitu, mau? Enggak, boncos Bang. Iya, nanti akan cepat habis kan, uangnya cepat habis, cuma 15 kali klik habis. 15 kali klik belum tentu closing gitu. Tapi kalau misalnya 300, 400, nah itu kan masih oke ya. Atau bahkan 180, itu masih oke kan ini. Bahkan 500 pun masih oke. Itu. Paham itu nih? yang bid apa namanya? Bagusnya itu yang mahal apa yang lebih murah, Bang? Itu bukan bagus mahal atau murah. Itu kan harga lelang slot ini kan iklan nih ya. Nih lihat nih. Iklan. Ini harga lelangnya itu misalnya 500. Berarti ini lagi 500. Apakah selamanya 500? Tidak. Bisa jadi ketika volumenya meningkat, ini jangan-jangan jadi 600 atau 700. Nah, jadi di awal-awal saran saya, teman-teman ngikutin harga rekomendasi. Makanya saya munculkan di sini juga rekomendasi. Saran saya kalau direkomendasikan 308, ya Anda ngikut 308. Tapi kalau direkomendasikan 308, Anda mau naikin boleh nggak? Ya boleh, terserah Anda. Boleh. Tapi kalau 308, Anda buat di sini 208, boleh nggak? Boleh juga, tapi nanti iklan Anda akan susah munculnya. Kan iklan suka-suka hati kita, uang-uang kita kok gitu. Jadi mau dikasih rendah bisa, mau dikasih tinggi juga bisa, nggak ada masalah. Terserah. Tapi logikanya simpel, kalau Anda naikin ya berarti Anda bayarnya lebih banyak. Kalau Anda turunin, iklannya jadi jarang muncul. Gitu kira-kira.
Paham nih? Paham ya? Nih Fahril Paham. nanya lagi. Bang, berarti dengan kata lain kita bisa ngiklan kalau rating produk kita sudah tinggi. Bagaimana dengan akun baru Bang yang produknya juga masih belum ada pembeli atau ulasan? Apa kita lebih baik mengurungkan untuk iklan dulu atau gimana Bang supaya toko produk yang oke ini penjelasannya saya udah paham ya. Nanti dulu sebentar kita beresin dulu ini ya. Ini sampai di sini udah paham teman-teman? Coba yang ini dulu. Kalau ini sudah paham, langsung aktifkan aja iklannya. Tinggal klik nih aktif gitu. Nah, Oke, Bang ini. Jos, Ya boleh Pak Eslo. begini, Ya. itu harga rekomendasi itu bisa nggak kita ubah-ubah tiap misalnya 1 jam, Jangan lah. supaya maksudnya begini, misalnya ini 308, itu iklan kita ternyata kalah dari iklan Orang lain. kompetitor kita, terpaksa kita naikin biar menjadi unggul gitu loh, bisa nggak? Saran saya kalau memang Bapak maunya lebih Misalnya unggul. tadi di line kedua jadi line ke-1. Saran saya kalau Bapak pinginnya memang pingin lebih unggul, dari awal Bapak buat iklan, dari awal langsung naikin aja di sini menjadi misalnya 320, dah. Gitu atau misalnya 325 gitu. Dah. Supaya iklan Bapak itu unggul dari bidnya. Asal rela aja lebih mahal. Bang, pengaruhnya ada nggak, Bang Jos? Kenapa? Kalau posisi kita di awal, Kenapa? apa biasa-biasa aja gitu loh. Oh, Pengaruhnya kalau iklan kita nomor 1, nomor tapi 1. uangnya jadi gede. Akan mana ya? Enggak, nanti Nomor saya 1 jelasin. uangnya Ya, nanti saya boros jelasin ya. apa? Nanti saya jelasin. Posisi iklan di tengah tapi uangnya Oke. gitu. Ya, saya paham ya. Nanti saya jelasin ya. Nanti Iya, saya iya, jelasin Bang. dulu. Yang penting ini dulu. Saya ulangi ya. Bidnya ini bisa Anda turunkan, bisa Anda tetap segini, bisa juga Anda naikkan. Itu terserah Anda, up to you. Kenapa? Karena uang adalah milik Anda. Ini kan iklan, ini bayar. Jadi uang milik Anda, terserah Anda. Cuman kalau Anda turunkan dari rekomendasi, itu kemungkinan besar muncul di sini nih, di atas ini, itu akan lebih susah. Kenapa? Kan ini udah ada slotnya ini masing-masing udah ada harganya, harga bid namanya. Inilah itu. Jadi kalau misalnya Anda turunkan ini menjadi 250, otomatis susah muncul iklan Anda di sini. Pertanyaannya sederhana. Kalau iklan Anda susah muncul, saya nggak bilang nggak muncul ya, susah munculnya. Nah kalau iklan Anda susah munculnya, menurut Anda akan laku nggak tuh? Kecil sekali kemungkinannya, ya kecil. Nah itu dia efek karena diturunkan. Sekarang saya pakai rekomendasi 308. Betul yang Bapak bilang tadi, dia akan berkompetisi di sini. Ya nanti ada yang punya Bapak mungkin kadang nggak muncul, punya orang muncul, ya punya Bapak masih jarang gitu. Nah memang lebih aman kalau saya dulu biasanya saya tambahin gitu. Saya tambahin aja yang ini misalnya 308 jadi 325 kayak gitu. Tujuannya supaya saya itu selalu lebih besar lah sedikit. Paling enggak kalau orang di sini ya saya di sini atau di sini. Saya di sini atau di sini gitu. Pokoknya di bagian depan aja. Di bagian depan dan bagian atas. Oke? Paham? Nah, kalau misalnya ini Anda naikin, artinya lagi-lagi terserah untuk Anda. Apakah Anda mau naikin atau mau turunin? Atau mau tetap aja? Saran saya ya sama atau naikin sedikit. Itu aja. Jangan turun. Kalau turun ya susah nanti muncul. Paham? Oke ya. Ada lagi mau ditanya? Paham. Oke. Kalau sudah ada lagi nggak? Kalau enggak saya mau ngajarin tentang mindset yang iklan ini. Penting Bang banget. Jos, Ya boleh. Silakan. Siapa tadi? Bang tanya Bang. Boleh. Oh Mas Hari. Oke.
Perbedaannya klik sama dilihat itu gimana, Bang? Beda dong. Gini, itu pasti masnya udah lihat data ya. Oh, Kalau ya. klik itu iklannya diklik. Kalau lihat itu dia cuman view begini nih, view nih. Ini berarti terview, ini terview. Enaknya memang apa? Pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris itu kan klik sama view namanya. Kalau view itu tampil begini, berarti dia nampil di sini nih iklannya, gitu kira-kira. Oh, Beda gitu ya. dengan klik gitu. Kalau klik itu ada iklan di sini, diklik. Nah, ini saya klik. Nah, itu pasti dia bayar. Berarti Oke. sudah masuk produk kita ya. Udah masuk ke produknya kayak gini, udah ngelihat ini dia. Itu udah diklik berarti. Tapi kalau misalnya orang nyari-nyari kayak gini ya, lihat nih. Saya ganti lagi nih. Baju renang muslimah dewasa gitu. Search. Oke, tunggu. Ini kalau masih begini, nah bermunculan kan? Ini terview, view. Ini view nih. Muncul, tertayang, apa namanya? Iya, tertayang lah iklannya nih tertayang. Makanya kalau view doang begini nggak ada biayanya. Nggak ada. Tapi Iya. kalau diklik, nih diklik kayak gini, kena itu, kena potong. Berapa ya? Mungkin 100 atau 200 rupiah. Kan gitu. Nih. Sesuai bitnya tadi ya. Betul, sesuai bitnya tadi. Misalnya 200, 300 ya terserah lah. Itu kena berapa tadi. Saya minta maaf lah ini kepada yang punya toko ya. Nah, jadi iklan ada di atas, satu lagi ada di bawah ya teman-teman. Jadi teman-teman, nih iklan juga bisa di bawah nih contohnya. Nih. Oke, ada lagi pertanyaan? Yuk, ayo ditanyain. Sebelum saya masuk ke mindset cara ngiklannya nih teman-teman. Tadi pertanyaannya bagus tuh dari siapa tadi? Fajril ya? Fahril, Bang. Fahril. Baik, Bang. Nah, udah teman-teman, ini udah paham? Nanti tinggal ditonton Bang. ulang ya videonya. Oke, saya ajarin nih supaya waktunya bisa maksimal nih. Oke, oh ini Kak Yanti masuk ya. Oke, nah ini teman-teman lihat terminologi cara ngiklannya itu banyak banget yang nggak paham teman-teman. Lihat ya, saya tunjukin nih. Tadi pagi saya juga ngajarin salah seorang murid. Lihat ya teman-teman. Ya, selamat malam Kak. Apa? Ah, iya. Ya udah. Maaf. Ya nggak apa-apa. Lalu aja. Nah ini teman-teman lihat ya. Bukan yang ini. Ini tadi pagi. Nah ini dulu teman-teman. Saya kasih tahu ya. Ini teman-teman iklan. Bentar ya. Ini udah kelihatan ya. Oke. Mas Ali Badar. Kelihatan ya. Ya, kelihatan. Oke, nih. Hati-hati ya teman-teman. Ingat baik-baik penjelasan saya ini dan kalau teman-teman bingung nanti boleh tonton lagi videonya. Perhatikan baik-baik. Karena kalau enggak Anda boncos nanti. Ingat ya, yang namanya iklan itu bayar. Enggak ada iklan itu gratis. Mana ada? Anda ngiklan di televisi gratis, enak betul. Atau misalnya di Google atau di Facebook, enak betul. Namanya iklan bayar, oke? Iklan di Shopee itu ada 3 kata kunci, produk serupa, iklan toko, benar ya? Iya Bang. 3-3-nya ini tujuan utamanya itu tetap hanya satu, traffic. Traffic itu maksudnya mendatangkan orang, Cuman itu. Datang dong dia kemana? Ke produk Anda atau ke toko Anda. Nih. Sudah? Sekarang pertanyaannya, kalau di produk Anda itu nggak ada diskon, nggak ada bintang, nggak ada review. Udah bayar nih Anda di awal untuk ngiklan, dia udah klik masuk ke produk Anda, nggak ada diskon, nggak ada bintang, nggak ada review. Menurut Anda, teman-teman semua, apa yang terjadi? Kembali lagi pasti. Iya,
dia pasti kecenderungannya. Mungkin saya bisa bilang tuh Geser jempol. 95% ya. 95% atau bahkan 98% dia pasti kabur itu. Kabur. Saya nggak bisa lah bilang 100%. Siapa tahu ada yang memang ya udah nggak diskon juga nggak apa-apa, nggak ada bintang nggak apa-apa, nggak ada review. Nah, anggap deh 95%. Itu pasti kabur loh teman-teman. Karena yang namanya marketplace itu udah pokoknya hampir semua produk tuh yang ada diskon, voucher, free ongkir, segala macam promo ada di situ. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Anda udah ngiklan, masuk ke produknya, nggak ada yang begini-beginian, termasuk free ongkir ya. Tambah satu lagi nih, free ongkir. Ya, nggak ada ini semua. Ya, tinggal mengucapkan bye-bye lah itu boncos lah ya. Itu teman-teman, ini satu dulu. Jadi ingat ya, iklan itu cuman ngedrive traffic, mendatangkan traffic ke produk Anda. Udah clear sampai situ doang. Makanya saya kadang-kadang suka agak kesel kalau misalnya ada orang bilang, "Bang, kalau saya ngiklan 100.000, omsetnya berapa?" Nggak tahu saya gitu loh. Bukan itu. Kalau Anda ngiklan, ya ngiklan. Sekarang ketika Anda udah ngiklan, trafficnya udah masuk, Anda bikin apa? Itu. Makanya saya menegaskan sekali nih ke teman-teman. Kalau Anda mau ngiklan, saran saya minimal tuh ada yang namanya diskon, bintang, sama review. Nah pertanyaannya tadi bagus. Bang, bagaimana dong kalau misalnya toko kita baru, bener ya? Belum ada review, belum ada bintang. Loh, Anda kan bisa ngasih diskon. Bener nggak? Bener dong. Anda bisa ngasih diskon, Anda bisa ngasih voucher. Anda bisa banting aja harganya, harga modal dulu. Kenapa rupanya? Nggak ada masalah. Saya di awal-awal itu malah rugi, berani saya rugi 1.000, 2.000, 5.000 itu berani saya. Tujuannya yang penting laku dulu. Karena lagi-lagi teman-teman, kata kuncinya adalah ini, trust. Anda harus bangun trust ini, kepercayaan kepada konsumen supaya orang mau beli di tempat Anda. Ibarat kata nih, trustnya itu ya, trustnya itu kita bangun dari ya modal inilah, modal ngiklan ini. Sampai di situ, paham nggak nih? Paham Bang. Paham ya? Paham, Bang. Oke, Ya. nah pertanyaan berikutnya begini. Waduh Bang, kalau kayak gitu gimana ya kok saya jadi bingung? Nah ini dia teman-teman, ada yang bagus. Lihat nih, ada yang namanya traffic itu free. Free. Nih, traffic itu ada yang free. Nggak harus langsung bayar. Munculnya dari mana? Diskon. Orang tertarik dengan diskon. Voucher toko, voucher follow toko, flash sale toko, feed story, live, paket diskon, masih banyak lagi. Itu bisa dipakai termasuk teman-teman nanti dari eksternal, sosmed. Ya, itu bisa Anda pakai semua. Contoh dari FB arahkan ke Shopee. Paksa mereka ya untuk belanjanya di Shopee. Bilang aja kalau kakak belanjanya di Shopee, kita potong lagi misalnya Rp5.000 nih. Udah kita potong Kak 5.000, pokoknya kakak belanja di Shopee. Bahkan kalau belanjanya di Shopee nanti kakak akan dapat free ongkir. Nah, lebih enak kan? Jadi dia otomatis terpaksa dia. Jadi kita kayak maksa orang untuk belanja di toko Shopee kita. Tujuannya cuma satu. Toko Shopee kita menjadi terpercaya karena ada bintang, review, dan performa tokonya bagus. Chattingnya bagus. Itu teman-teman. Sip. 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 Paham? Paham Bang. Bingung? Ya, Bang. Paham ya? Ini ada satu lagi yang bagus slide-nya teman-teman. Bentar ya, saya share dulu, lagi loading nih. Jadi menjawab ya tadi pertanyaannya siapa? Mas Fazril ya? Fahril Bang. Ya, Fahril. Oke. Maaf ya kalau salah. Maklum. Siap. Iya, terlalu semangat. Siap. Bang. Ya. Bentar ya. Ini kok error. Bentar nih. Try dulu, try. Loading. Nah, ini teman-teman.
Nah, ada pelajaran yang bagus sekali ya buat teman-teman supaya teman-teman juga bisa melakukan ini. Ini sederhana sebenarnya, tinggal Anda mau nggak bikin itu aja. Nah ini sebenarnya strategi saya di awal-awal bagaimana cara mendapatkan misalnya 20 orderan pertama Anda di Shopee atau dari Shopee. Ini teman-teman bisa pakai loh. Yang pertama itu share aja ke teman-teman Anda. Anda pasti punya teman dong. Atau siapa di sini yang nggak punya teman? Mana nggak punya teman? Pasti punya dong. Share ke mereka, bilang aja Anda jual harga modal. Kalau nggak mau juga, udah bilang aja gini, saya yang bayarin. Ayo siapa yang bingung? Loh, siapa yang bingung? Jangan ketawa. Ada yang tahu nggak maksud saya? Contohnya gini, saya punya temen nih, Mas Ali. Saya telepon aja, halo Mas Ali, apa kabar? Baik, aku minta tolong dong, kamu order satu barang di toko saya, menggunakan akun Shopee-mu, silakan order, beli aja, yang murah aja. Oke, misalnya order dong, Mas Ali order nih, yang harga misalnya kita bilang aja 100.000 gitu. Setelah Mas Ali order, nanti kasih tahu ke saya, supaya saya yang bayarin. Saya yang transferin ke Shopee-nya, saya bayar nih. Jadi Mas Ali nggak keluarin uang, paham nggak? Bantu ngorder Iya, doang, paham, Bang. ya kan? Bantu ngorder doang. Iya. Nah, saya yang Udah bayar saya kan, saya terapkan. pakai internet banking, saya transfer aja, otomatis orderannya jadi dong. Bener ya? Jadi nih. Udah Iya. dikirimin sama supplier, lalu nyampe ke Mas Ali, udah pegang aja pegang aja barangnya. Lalu saya bilang, Mas Ali udah nyampe barangnya? Sudah, minta tolong dikasih review yang bagus dan bintangnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh iya, siap. Kan teman, boleh dong minta tolong. Ya, dikasih bintang 5 dan reviewnya, wah barangnya bagus banget, keren banget. Wah pokoknya Anda wajib beli di sini. Nah, ngecap lah ya kan. Karena teman. Nah silahkan teman-teman yang punya banyak teman, silahkan lakukan ini. Anda aja yang bayarin gak apa-apa. Nanti begitu barangnya nyampe di Mas Ali, minta balikin aja. Sini balikin barang gua. Saya kan cuma minta tolong aja gitu. Habis itu Anda jual lagi. Anda jual lagi. Nah itu bukan fake order, itu jelas orderannya jelas. Ada yang order, Ya. cuman dibantuin dibantuin beli. Kemudian Anda bisa share ke status WA, kemudian bisa share Facebook. Anda juga bisa live di Facebook ya. Boleh, nanti arahkan ke Shopee lagi. Share ke Instagram, jadi Anda bisa punya Instagram juga. Share ke YouTube, yang punya YouTube atau bikin channel YouTube boleh. Share ke TikTok, yang jago nari, ini Mas Ali kayaknya bisa. Ya kan? Nah itu ya. Ke ke keluarga juga boleh ya. Ke keluarga-keluarga ya agak maksa dikit boleh lah gitu. Wih, halo Dek, tolong dong orderin. Nah, nanti sama kayak gini, Anda yang bayarin. Tuh, bantu bayar. Oke? Nah, Oke, Bang. ini Siap. traffic gratisan ini sebenarnya bisa dilakukan. Saya cuma pesan jangan buat fake order, intinya gitu. Ya. Kalau itu kan semua masih bisa dilakukan. Oke? Siapa yang nggak paham, siapa yang punya pertanyaan, yuk silahkan. Kayaknya gampang semua gitu ya. Wah Bang, kayaknya gampang Udah, semua. Bang. Pas terjun, Belum. Bang kok bingung ya? Ayo, ada yang mau ditanya cepet. Siapa yang bingung mau jualan produk apa gitu? Atau udah buka toko semua? Yang kemarin satu, Kak Dria ya? Halo? Kak Dria? Mana tokomu? Udah jadi? Halo? Mic-nya? Atau tokonya nggak bisa bunyi ya? Kameranya mana? Kak Dria kemarin ada kameranya. Kak Purnama juga boleh. Tokonya ada, link tokonya ada biar saya cek.
Kak Dria. Kak Dria gimana? Enggak, kok enggak kedengeran suaramu? Raketok. Rakrungu. Ora kerungu. Enggak kedengeran. Coba buka headsetnya, buka aja. Langsung dari handphone coba. Mungkin pakai laptop, Bang. Kedengeran ya? Itu baru kedengeran. Ayo gimana? Oh, belum buka toko, baru pemotretan gitu-gitu sih baru nyiapin. Buka segera. Ya biar langsung disetting. Iya. Karena kalau buka Iya. segera Anda pasti langsung terbeban tuh. Aduh, toko saya udah buka tapi belum upload. Bikin target Kak. Saya moto tuh 3 hari, ya kan? Baru buka toko, baru begini, ya, bikin progres biar mantep. Iya. Karena kalau baru pemotretan sih barangnya gitu. Iya. Oke. Ya, jadi ini masih belajar aja dulu, dengerin. Boleh. Tutorialnya boleh juga ya, nggak apa-apa. Dan teman-teman tolong jangan sungkan untuk bertanya ya. Ayo ada lagi teman-teman. Kak Purnama. Lagi berisik nih di rumah bentar ya. Ini Bang. Ya. Aku udah bikin toko, tapi belum kuisi produknya. Karena ada mau janjian sama temen, mau pakai produk dia gitu. Apa produknya? Jadi aku belum kuisi. Belum, masih janji sama teman mau ngambil dari dia. Dia pun belum upload gitu. Oke. Nantilah, belum kuisi. Oke. Teman-teman, saya cuma masih buat toko jual aja. Oke, teman-teman, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Anda mau bilang teman-teman tuh misalnya, oh nanti Bang Jos seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3, nggak masalah. Pesan saya itu cuma satu. Kalau memang Anda seperti Kak Dria nih, Bang foto dulu, saya lagi ada pemotretan begini-begini segala macam untuk produknya. Silahkan lakukan. Tapi kalau sudah jadi, langsung action teman-teman. Jangan nunggu-nunggu. Nggak jadi kalau nunggu. Kak Purnama juga, wah saya mau ketemu teman dulu nih ngobrolin. Langsung Kak, cari temennya, kejar orangnya, dapetin apa nih yang mau kita jual. Langsung action. Siapa lagi? Pak Eslo udah dia, fashion dia. Mas Hari misalnya, Mas Hari udah belum ya? Udah jualan ya? Belum Bang, itu cuma milik istri. Hah? Kenapa? Saya belum. Waduh. Yang kemarin produk herbal itu. Produk herbal? Milik istrinya. Aduh. Putus-putus. Iya. Ulang gimana? Iya Bang, produk herbal. Oh, oke, produk herbal ya. Kalau saya belum toko Bang. Iya. Ya, segera. Ini masih cari produk Bang, saya Bang. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman udah belajar dulu ini ya, tangkaplah ilmunya. Nanti tinggal praktek. Yuk, ada yang mau ditanya? Kalau enggak, saya lanjutin ke iklan produk serupa nih. Biar berasap ya kan. Ya Bang. Oke, saya lanjutin ya. Lihat nih teman-teman. Kalau ini sudah oke, diaktifkan aja. Udah selesai. Nah berikutnya, iklannya kan ada iklan kata kunci dan ada iklan produk serupa. Nah kalau iklan produk serupa, bentar ya, ini loading. Bentar ya. Sabar ya. Loading nih. Halo? Suara saya jelas nggak nih? Halo? 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 Ya, halo. Oke, sudah terdengar? Terdengar Bang. Sorry ya, maaf ya.
Ini tadi koneksinya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ini sudah terdengar jelas ini, Mas Ali? Halo? Halo? Ini punya saya udah terdengar jelas? Aduh. Mana nih? Jelas Bang, jelas. Ya, suara saya terdengar jelas ini? Jelas, Pak. Oke. Sorry ya. Jelas, Pak. Maaf Jelas, ya. Bang. Oke. Saya lanjutin ya. Nah, ini teman-teman untuk yang iklan berikutnya. Ini sudah terlihat Mas Ali? Jaringan. Halo. Halo. Halo Bang. Maaf ya ini. Udah jelas ini punya saya? Jelas? Jelas, jelas. Oke. Saya share ya. Jelas. Oke, sip. Ini ya. Jelas. Oke. Ini layarnya udah kelihatan ini? Jelas, jelas. Dan Ini udah kelihatan? Sudah Nggak kelihatan? kelihatan, Pak. Oke, oke. udah, Bang. Oke, ini biasa nih karena hujan kayak gini. Nah, berikutnya ini ada iklan produk serupa. Nah, iklan produk serupa itu adalah iklan yang muncul di produk orang. Jadi contohnya nih ya, orang membuka produk begini, satu nih, misalnya seperti ini kan. Nih, nanti di bawahnya ada produk yang lain. Di bawahnya ini, nah ini, produk lain. Nah ini, produk serupa. Ini ada iklan juga di sini teman-teman. Dan ini biayanya sebenarnya kecil. Cuman 100 rupiahan gitu, 100-an. Nah ini bisa dipakai. Jadi istilah kata gini, produk boleh jadi produk orang, tapi dengan adanya iklan produk serupa di sini, memungkinkan produk kita itu ada di sini juga. Paham ya? Jadi kayak nebeng gitulah. Tapi ada biayanya juga dan biayanya kecil. Nah teman-teman bisa menggunakan itu dengan cara tinggal nambahin aja nih. Iklan produk serupa, tambahin, pilih aja produknya yang mana. Gitu. Nah ini nanti misalnya pilih satu ya, misalnya yang ini deh misalnya. Nih baju yang ini, konfirmasi. Nah tinggal tambahkan aja biayanya. Biaya normalnya itu kan 100 rupiah nih per kliknya. Oke, 100 rupiah. Nah teman-teman bisa pakai juga ini modal hariannya, dibuat aja. Misalnya Anda buat 5.000 deh gitu ya per hari. Ya. Kemudian batas waktunya misalnya mau pilih tanggal berapa mulainya ini bisa juga. Ya, saran saya sih tanpa batas waktu aja. Nah ini bisa Anda aktifkan teman-teman. Nih ya, bisa diaktifkan. Nah lalu teman-teman aktifkan kata kuncinya. Bisa pakai yang otomatis juga, bisa pakai yang manual juga. Seperti itu. Jadi lebih mudah sebenarnya untuk membuat yang iklan produk serupa. Karena apa? Karena iklannya itu cuma nebeng. Istilah kata itu iklannya cuma nebeng gitu. Oke. Nah sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanya nggak iklan produk serupanya? Ngelek nggak ini? Mas Ali ngelek nggak ini? Ya. Jelas ya? Enggak Bang, Oke, oke. jelas. Oke, sip. Ada yang mau ditanya teman-teman? Halo? Salah akun Bang, tanya nih Bang. Ya boleh. Halo? Faril. Ya Faril ya.
masalah akun, Bang. Ya, silahkan. Ini kalau kita punya akun 2 di satu HP, apakah berbahaya akun Shopee maksudnya, Bang? Apakah berbahaya gitu ke depannya? Kalau punya 2 Kalau- toko di satu HP. Oh, Mas Ali ya. Ya, kalau misalnya itu cloningan, nah itu bisa berbahaya. Tapi kalau dia login logout, ya nggak ada masalah. Oh, kalau login logout nggak masalah ya, Bang? Nggak masalah. Cuman kan bayangin kalau Anda punya 3 toko, satu toko orderannya 5 gitu. Terus harus konfirmasi lagi. Wah, login lagi, logout lagi, login lagi, logout lagi. Repot banget itu. Iya sih. Iya. Makanya banyak orang yang cloning kan, supaya apa? Bisa jawab langsung tuh. Di handphone ada 3 biji, ya kan, aplikasi Shopee gitu. Itu yang bahaya. Udah banyak yang kejadian teman-teman, dan kalau di ban sama Shopee-nya, uangnya nggak bisa keluar. Atau sangat sulit untuk dikeluarkan. Nah itu bahayanya. Bayangin kalau misalnya di satu toko, udah ada uang 5 juta, udah capek ngerjain. Tiba-tiba di ban sama Shopee. Ya nggak ada pemberitahuan, nggak ada apa, tiba-tiba nggak bisa dibuka aja. Nah uangnya nggak akan bisa cair atau susah untuk cairnya itu teman-teman. Oke, jadi saran saya satu Kalau dari laptop, satu Bang? aja lah. Iya, Bang. Oke, silahkan Mas Fahril ya mau nanya. Kalau seumpama dari laptop, Bang? Kenapa? Beberapa toko, tapi dari Kalau dari laptop, jelas ini suara saya? Kalau dari laptop itu bisa beberapa toko, tapi browsernya beda. Oh iya ya, Bang. Bisa, tapi browsernya beda. Siap. Oke. Ada lagi? Udah, Bang. Ya, silakan. Kak Yani. Saya belum ada pertanyaan sih Pak Jo. Ya, untuk nggak apa-apa. sementara ini belum dicobain soalnya. Iya. Nggak apa-apa. Mas Ali ada? Tapi itu ya, iklan produk serupa itu. Udah, Bang. Cukup dulu. Kenapa Kak Yani iklan produk serupa kenapa? Iklan produk serupa itu lebih efektif dari kata kunci ya? Nggak bisa. Karena kita bisa nebeng atau gimana? Tidak bisa, nggak bisa kayak gitu. Nah, mungkin dia bisa jadi efektif buat saya, Kak. Tapi waktu Kakak pakai untuk produk Kakak, malah sebaliknya nggak bagus. Nah, atau sebaliknya juga di saya nggak bagus, di tempat Kakak malah bagus gitu. Jadi harus tetap dicoba. Saran saya ya teman-teman, ini iklan ini buat teman-teman yang udah ada iklan pencarian, iklan kata kunci, iklan produk serupa sama iklan toko, coba 3-tiganya. Harus saya memberitahukan aja caranya. Nah teman-teman harus mau nyoba gitu. Buat aja misalnya 50.000, 50.000 gitu. Nanti kan kelihatan. Mana yang lebih efektif? Oh, oke. Biasa kalau di iklan serupa atau iklan kata pencarian itu kan dia ada report ya. Iya. Dia ada laporan ya. Iya. Dan biasanya dia ada kan tadi Pak Jo ada bilang soal maksudnya tadi saya lihat ulang itu ya soal iklan kata pencarian sama iklan produk serupa itu kayak ada semacam
pilih kriteria ya, kayak semacam ada biaya, efektivitas iklan gitu, biaya dibanding omset, itu gimana cara baca laporannya ya Pak? Oh, di sini nanti. Iya, paham saya. Sayangnya di sini nanti, Kak. Di sini. Misalnya ya, dilihat sekian. Misalnya kita bilang aja 10.000 nih. Yang dikliknya misalnya 100 gitu. Belum ada screen-nya Pak. Oh iya, belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Bentar ya. Yang membuat iklan kita ini efektif atau enggak sebenarnya gitu. Ya, jadi enggak cuma mereka klik, tapi sebenarnya enggak ada transaksi. Oh, di sini nanti. Kebetulan saya kan udah nggak ngiklan lagi selama pandemi, saya udah nggak ngiklan lagi karena memang benar-benar ini kan saya kan jualannya yang baju renang ini. Benar-benar orang kan anjlok banget kan karena nggak bisa berenang. Nah, saya nggak ngiklan karena nggak efektif juga, nggak percuma gitu. Mau diiklanin juga orang nggak berenang-berenang gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah buat, di sini akan muncul yang dilihat berapa, yang diklik berapa, persentasenya berapa. Bahkan setiap iklan itu akan muncul dilihatnya berapa, jumlah kliknya berapa, persentasenya berapa, jumlah pesanannya berapa, itu semuanya kelihatan. Dari situlah nanti kita bisa baca satu-satu. Misalnya seperti ini, kita klik aja, lalu nanti datanya muncul lagi atas kata kunci yang kita pilih, teman-teman. Nih, misalnya kayak gini ya. Nih, teman-teman, ini contoh. Nah, nanti ini kata kuncinya akan kelihatan nih. Yang dilihat berapa, jumlah kliknya berapa, pesanannya berapa, itu kelihatan semua di sini. Iya, jadi yang efektif kira-kira jadi kita bisa buang kata iklan kata-kata yang nggak efektif yang buang biaya, kita bisa buang lalu kita bisa tambahin kata kunci yang lain. Iya, maksud saya. betul. Gitu. Gitu sih kira-kira Pak. Iya. Jadi bisa, kan tapi laporannya kayaknya. Tapi ingat ya, itu baru muncul kalau teman-teman udah ngiklan loh ya. Jadi saran saya ngiklan dulu. Kalau nanti nggak tahu cara membacanya, coba tanyain di grup. Yang penting teman-teman udah tahu dulu cara ngiklannya. Oke, cara ngiklannya udah tahu dulu. Nanti kalau udah ada datanya, saya jelasin. Gitu, itu lebih enak dan lebih possible gitu, lebih masuk akal. Make sense lah gitu. Ya, supaya kita nggak ngawang-ngawang gitu. Oh, nanti kalau bacanya gimana sih kata kuncinya? Nggak ada datanya gitu. Agak susah. Oke. Biasanya Shopee tanya itu berapa hari ke depan ya? 30 hari yang lalu atau gimana? Nyimpen data iklan gitu, kita pasang iklan. Kita bisa tarik datanya dari kalau nggak berapa salah, lama kalau gitu. nggak salah ya 6 bulan. 6 bulan. Kalau Shopee. Iya, 6 bulan. 6 bulan cukup lama ya. Lama, tapi nggak terlalu lama, Kak. Makanya punya saya yang tahun lalu nggak bisa ketarik lagi. Udah sayang lewat. Ya Pak ya. Iya. Ya, baik Pak. Itu aja sih Pak. Iya, Mas Ali Badar, Bang, kalau kita iklan di Shopee bisa keluar Shopee nggak? Maksudnya? Iklan di Shopee keluar. Maksudnya begini Bang. Ya. Jadi kita iklan di Shopee kan ya. Ya. Kan itu suka ada yang iklan lewat-lewat di Facebook, di IG gitu. Itu beda, itu Shopee-nya yang iklan. Oh, beda ya. Oh gitu. Khusus di Shopee ya, yang di Shopee itu. Iya, itu bukan kitanya yang iklan itu. Itu Shopee-nya yang iklan. Tapi dia bisa menarget orang-orang yang tadi di Shopee buka apa? Contoh gini. Saya di aplikasi Shopee ini sering buka sepatu gitu. Sepatu olahraga gitu. Sepatu olahraga terus. Tiba-tiba saya buka di Facebook. Muncul iklannya Shopee dan produknya sepatu. Nah itu memang udah keren lah, udah bagus lah. Jadi dia kayak ngikutin terus gitu. Ya ngikutin terus. Kayak hantu lah. Banyak yang direkomendasi. Ya, nah itu namanya retargeting. Jadi ditarget terus orangnya. Bukanya. Ya ditarget terus. Oke, ada lagi? Ngerti Bang. Ade. Ya,
Kalau sama naikkan produk itu efektif mana ya, Bang? Oh, naikkan produk kan gratisan. Jadi teman-teman naikin aja terus. Nggak usah takut-takut karena kan naikkan produk gratis. Tapi bisa dikombo ya kan? Kalau udah naikkan produk terus diiklanin juga bisa tetap ya? Bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagus lah. Kalau misalnya dilihat dari kan satu halaman, itu yang berarti yang iklan itu yang paling atas, yang kedua itu baru yang produk-produk yang dinaikin gitu ya Bang ya? Oh enggak, beda. Yang dinaikkan itu per kategori. Ini misalnya ya, kita ngetik nih, sepatu, sneakers, wanita. Nih. Bentar ya. Ini kelihatan layar saya? Nah ini kan iklan. Yang satu aja lo ya. Baris pertama lo iklan ya. Nih, baris kedua ini udah organik semua nih. Ini organik. Baru nanti terakhir nih ada iklan di sini. Nah ini. Nah yang organik ini, nih mulai dari sini ya. Yang organik ini biasanya pasti yang laku, ya ada lakunya gitu ya. Terus yang ada free ongkirnya, terus bintangnya, ya. Dan performa tokonya bagus. Ini munculnya di depan biasanya. Gitu. Makanya teman-teman, kalau masih tokonya baru, saran saya itu jangan fokus di untung. Nggak mampu bersaing. Tapi fokuslah di laku dulu. Bagaimana caranya supaya laku. Dan pelayanannya cepat. Itu supaya orang puas. Karena Shopee juga men-tracking seberapa lama kita ngirim barang. Kalau kita lambat kirim barang, kan logikanya simple kan. Ini ada pembeli, ini ada Shopee, ini ada penjual. Oke. Kalau pembelinya beli ke Shopee, dikirimnya lama, si pembeli itu menyalahkan siapa menurut Anda? Si pembelinya ini. Nyalain Shopee. Makanya Shopee akan memberikan hukuman lah kira-kira gitu. Kalau kita itu terlambat-lambat. Jadi teman-teman harus paham itu. Makanya kalau teman-teman dapat orderan, usahakan secepat mungkin kirim barangnya. Supaya performa tokonya bagus. Kalau persoalan hari Minggu libur gimana Bang? Ada usahakan, caranya? saya pernah lo gitu teman-teman. Demi ini udah sampai demi nih. Hari Minggunya saya packing, saya kirimin. JNT itu terutama kan hari Minggunya tetap ngirim dia. Jadi produk-produk yang diorder dengan pengiriman JNT, saya kirim. Saya paksain dikirim. Makanya saya kan di awal-awal dulu tuh memang benar-benar kayak, wah kerja keras banget lah teman-teman. Nggak istilah kata kalau nggak ada hari merah itu nggak libur tuh, hajar terus gitu. Yang penting saya nomor 1 servis, urusan servis saya nomor 1 lah dari semua kompetitor. Beneran memang naik loh teman-teman. Oke, nah sekarang kan pertanyaannya gini kepada teman-teman, Anda sanggup nggak melakukan itu? Di tengah kesibukan teman-teman, pekerjaan teman-teman, ada yang ibu rumah tangga, ada yang mungkin kerja di kantor, karyawan, mampu nggak membuat kayak gitu? Kalau nggak mampu, nah disitulah teman-teman nanti gagal dan kalahnya itu. Makanya teman-teman itu harus teman-teman perhatikan. Bagaimana cari cara supaya bisa jawabnya cepat, kirimnya cepat. Urusan promo-promo itu kan sebenarnya simple, itu teknis saja. Anda beli barang 100.000, jual 150.000, diskon 20%, voucher kasih 5.000, itu mah simple. Sekarang kalau orang sudah datang, bagaimana penanganan konsumen ini? Karena semua ujung tombaknya di konsumen itu. Begitu isi konsumennya komplain, dikasih bintang 1. Itu berarti Anda jelek. Udah. Dikasih bintang 2, Anda jelek. Udah.
Melakukan pembatalan, Anda jelek, sudah. Sudah? Nah, itu yang harus dijaga, teman-teman. Bang, tadi yang naikkan produk tuh kayaknya belum kejawab loh, Bang. Itu maksudnya yang kategori itu judulnya keluarnya di sebelah mana ya? Di sini loh. Ini kan kalau pencarian lah, ini kan Shopee, pencarian secara keseluruhan. Bener. Nih kan, ini pencarian yang ini nggak masuk di sini, produk naikkan itu tidak di sini. Tapi di kategorinya masing-masing. Gini loh, lihat nih, kalau Anda buka Shopee, di sini kan banyak kategori nih kategori. Misalnya untuk yang fashion muslim deh, biar gampang. Nih, kategori 43 nih, muslim, fashion muslim. Nah, yang dinaik-naikkan itu munculnya di pencarian yang kategori muslim ini. Kalau dicari di sini, nah di sini ini. Ini, di sini dinaik-naikkan itu yang sebelah sini. Udah. Oh, berarti bukan pencarian manual ya, Bang? Bukan dong. Bukan. Oh gitu. Ya, Bang. Iya, itu kan pencarian di utama itu bukan naikkan. Ya kalau kayak gitu orang berusaha untuk naikin terus gitu kan, naikin terus supaya bukan. Bukan di situ. Di setiap dia per kategorinya. Terima kasih, Bang. Yuk. Ayo, ada lagi? Udah. Udah ya. Besok terakhir kita akan analisa cara menganalisa toko bagaimana supaya kita bisa meningkatkan penjualannya. Gitu. Semoga nanti ilmunya bisa diterapkan semua, ya. Amin. Sama saya akan bahas sedikit aja tentang Lazada. Sebenarnya prinsipnya udah saya jelasin semua tuh yang di Shopee. Bedanya hanya beda marketplace. Lazada. Itu. Prinsip-prinsipnya, strateginya itu sama. Mau tahu sama? Karena platformnya sama, teman-teman. Menu-menunya itu mirip. Nih, siapa yang udah jualan di Lazada? Ada yang udah jualan di Lazada? Belum, Bang. Saya, Bang, saya. Sama kan, Mas Rehan kan? Tampilannya sama kan? Ya, hampir. Hampir sama kan? Sebelah kiri menunya, yang lain di sebelah kanan. Nanti ke depannya itu makin sama, teman-teman. Tahu kenapa? Investornya sama. Oh. Dari Cina juga investornya. Gitu. Cuman Tokopedia aja yang beda. Sama sih juga itu di invest juga. Tapi beda aja dia sendiri kan gitu. Oke ya. Itu ya teman-teman. Jadi besok kita akan analisa toko. Bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan penjualannya. Ya. Kemudian saya akan bahas sedikit tentang Lazada. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Dan nanti kalau udah selesai semua pun. Ya webinarnya. Teman-teman jangan sungkan bertanya di grup itu. Kalau ada yang perlu dicek tokonya silahkan share, nanti saya cek lagi. Gitu. Kemudian lagi, ya tambahan lagi. Tunggu aja informasi-informasi, bisa jadi misalnya bulan depan saya bikin reunian gitu. Reuni akbar berapa grup gitu kan. Bisa saja gabung semua di situ. Walaupun biasanya udah pada males mau live kan gitu. Tapi ya teman-teman bisa bertanya-tanya di situ, sharing ya, apa kendala-kendalanya itu bisa. Dan support saya selalu maksimal buat teman-teman semua. Oke? Sampai ketemu besok ya. Pertemuan terakhir saran saya teman-teman hadir. Sukses untuk kita semua. Jaga kesehatan dan see you. Bye-bye. Ya, thank you. Thank you, Pak. Bang. Thank you, Bang. Oke, yuk.